Kayak jadi kan kemarin sudah ngelakuin project based learning ya. Berdasarkan implementasi kemarin, kan kalian terhadap project ini gimana sih? Dari aku sih kemarin tuh jujur seru banget ya dan cukup ngebuka wawasan baru aku, ternyata tuh dampak tentang pernikahan dini tuh banyak banget. Kalau dari kamu gimana? Menurutku juga selama ngelakuin project ini sangat seru dan banyak banget hal baru yang seperti yang kamu bilang itu yang kita dapat pelajarin lagi gitu. Kalau Manda? Jelas nomor satu capek ya. Yang kedua, kesannya itu bener-bener, apalagi dari data literatur yang udah ditemuin ya, itu lumayan mengagetkan. Kita masih banyak orang-orang yang menikah secara dini. Mungkin mereka ada tekanan sosial atau tekanan apalah gitu. Kayak aku kira awalnya itu kayak, masa sih orang bakal kayak gini? Jelas kan indecisive, kayak nggak mungkin secara finansial, secara emosional, secara mental kan belum ready. Ternyata banyak gitu sih. Oke, kan tadi udah ngebicarain soal kesan nih. Mungkin kita bisa sharing kali ya apa aja hambatan sama mungkin pesan-pesan yang kita dapat dari ngelaksanain project ini. Mungkin dari Dea dulu. Mungkin kayak hambatan ya, itu selama ngerjain proyek itu mungkin dari ngumpulin data untuk konten 3. Yang mana konten 3 kita itu kan wawancara tanggapan mahasiswa Universitas Angga kan. Itu dari nyari narasumbernya. Karena kan beberapa mungkin ada yang mau diinterview dan juga ada yang enggak. Jadi mungkin di situ sedikit kendalanya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik sih. Kalau dari Monda gimana? Kalau hambatan ya, jelas dari awal sebelum project pun dimulai ya, hambatan nyari ide. Kalau kita itu pengen mencari ide yang kayak nggak mainstream, nggak dipikirkan orang-orang. Biasanya kan kalau misalnya project tentang project sosial, itu pasti mengarah ke ya jelas sosial. Terus kalau nggak kesehatan ataupun ya keselamatan dalam bencana atau keselamatan kerja. Nah, ya pilihan yang kelompok kita alami ya itu gimana ide apa yang kayak bisa bikin kelompok kita tuh beda dari kelompok yang lain. Makanya jatuh early marriage. Hambatan lainnya ya jelas tabrakan sama tugas prodi karena ya ini udah semester 2 juga. Skala mata kuliah prodi sama skala mata kuliah PDB kan udah jelas beda. Sekarang banyakkan prodi dan jujur mereka memakan banyak waktu. Kalau Sasa gimana? Dari aku hambatannya dari konten sih, mikir konten walaupun konten itu dikemasnya tuh secara bersama-sama, tapi jujur aku yang edit tuh bingung gimana cara biar ini tuh menarik para pembaca gitu kan, karena mostly konten kita tuh tentang bacaan yang emang jabarkan beberapa data, jadi emang agak berat di situ kan, orang-orang kan rata-rata malas ya kalau misalkan baca yang panjang-panjang, jadi di situ agak hambatan sih. Tapi overall dari aku oke. Terus untuk pesan nih, boleh dong Monda kasih pesan-pesannya? Jangan nikah dini, rugi cuy. Itu yang pertama pesannya dari kayak pribadi, jangan nikah muda. Kalau mau nikah muda misalnya, pastiin semuanya udah ready, pastiin finansial udah ready, pastiin mental udah ready, pastiin semuanya udah ready. Karena kalau bisa ya pernikahan itu cuma satu kali aja seumur hidup. Oke, kalau misalkan dari aku juga sama seperti yang di highlight di konten kita, buat kita harus sebisa mungkin ngecegah early marriage, karena kalau dipikir-pikir itu buat pernikahan dini ya itu banyak ruginya sih. Kalau dari Dea? Sama juga ya, karena konten kita tentang early marriage ya pasti reminder pesannya tuh jangan melakukan pernikahan dini, karena kan kayak banyak banget hal yang harus kita siapin gitu untuk melakukan suatu pernikahan. Jadi jangan nikah dini, tidak boleh. Oke, itu aja. Oke, halo. Di sini aku mau tanya pengalaman selama project ke Hifdi terkait kesan dan pesan, karena kita kan udah selesai nih project early marriage. Gimana sih perasaan kamu selama project yang kita langsungin? Perasaanku sih seneng ya. Terus untuk kesannya sendiri itu, kalau dari aku bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu kayak dampak, terus faktor penyebab apa saja yang terjadi untuk early marriage itu. Kemudian untuk kesannya itu, jangan sekali-kali kalian itu melakukan early marriage karena itu dampak buruknya itu sangat banyak. Terus untuk kamu sendiri apa sih kesan dan pesannya, Pak? Soalnya kalau dari aku bisa nuntasin project untuk laporan akhir UAS itu juga senang banget. Terus juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman lintas prodi sampai akhirnya bisa nemu topik yang pas buat dibawain, yaitu early marriage, pencegahan pada remaja. Juga kita sempat tahu perspektif dari mahasiswa yang lain terkait early marriage, dan kebanyakan mereka juga tidak setuju dan mendukung terkait edukasi kami. Mereka juga turut terlibat di Instagram dan sangat terbuka dengan adanya project kami early marriage itu sendiri. Dan untuk
Pesannya mungkin dari aku lebih meluaskan konten-konten edukatif di Instagram ya, karena itu juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan juga yang mungkin rentan ya terkena early marriage, dan ya mungkin bisa memikirkan dulu apa yang dilakukan, karena kan masa muda biasanya kan masa yang menyenangkan gitu, di perkuliahan juga banyak masa depan yang bisa diukir gitu sih dari kami berdua.